141. Damar meninggalkan rumah Veronica dengan pikiran kacau. Ia baru tahu kalau gadis itu ternyata sangat licik dan tidak takut pada apapun. Bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan pada Tuan Mahendra? Ah, sial. Akhirnya ia pun melangkah pergi sambil terus memikirkan cara bagaimana agar bisa mendapatkan ponsel tersebut kembali. Asteris. Jangan mendekat. Jovan baru saja selesai mandi dan keluar dari kamar mandi dengan handuk masih melilit di pinggang. Namun Sapira yang sedang duduk di tepian tempat tidur sudah mengangkat sebelah tangan sebagai isyarat agar Jovan menjauh darinya. Kenapa? Aku hanya mau berganti pakaian. Jangan di sini. Sapira menutup hidungnya dengan tangan. Aku baru selesai mandi, Sa. Aku tidak mungkin bau. Jovan mengendus tubuhnya sendiri dengan mengangkat ketiaknya tinggi-tinggi. Sayangnya, aroma sabun mandi yang dipakai oleh suaminya lah yang membuat Sapira semakin merasa mual. Hidungnya sangat sensitif terhadap aroma tajam, baik itu aroma masakan maupun wewangian. Ia bahkan hanya mandi menggunakan air hangat dan sabun bayi, karena hanya itu yang membuatnya tidak mual ketika membersihkan diri. Setiap Jovan menyemprotkan parfum ke tubuhnya, setiap itu pula ia harus berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Aroma parfum yang biasanya sangat menyenangkan dan menenangkan baginya itu sekarang justru membuat kepalanya pusing. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka bahkan harus tidur dengan berjarak. Karena bau keringat suaminya saja dia tidak tahan. Jovan sendiri merasa tersiksa dengan kondisi itu. Ia masih saja berpikir kalau Sapira masih belum bisa memaafkan dirinya. Sampai akhirnya ia tahu kalau istrinya itu memang tidak tahan terhadap bebauan yang menyengat. Apakah aku sebau itu, sayang? Tanyanya saat mereka berbaring bersama. Namun Sapira memberi jarak dan memunggungi dirinya. Aku tidak tahu, tapi aku memang tidak tahan dekat denganmu. Suaranya terdengar parau. Bukan hanya merasa mual, ia juga selalu dilanda perasaan sedih bahkan terkadang menangis tiba-tiba. Ia merasa sangat sensitif dan mengira Jovan tidak bisa memahami perasaannya. Ia tidak banyak bangun dari tempat tidur, karena dibawa berdiri saja membuat kepalanya merasa pusing. Itu juga yang akhirnya membuat ia sedikit lalai terhadap kewajibannya melayani Jovan. Biasanya pagi-pagi sekali ia sudah menyiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya. Pakaiannya pun sudah rapi karena sudah disetrika. Namun di awal kehamilannya ini membuat ia tidak bisa melakukan tugas itu lagi. Maafkan aku, seharusnya sejak awal aku mengizinkan kamu untuk mencari asisten rumah tangga. Karena ada saatnya aku tidak mampu mengerjakan semua ini sendiri. Air mata sudah meleleh begitu saja saat ia bicara. Entah kenapa dia secengeng itu, padahal dulunya dia adalah wanita yang kuat dan jarang meneteskan air mata di hadapan orang lain. Mungkin kita harus mencarinya untuk menemanimu di rumah, nanti aku akan mampir ke penyalur pembantu. Jovan tidak masalah mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu meringankan tugas istrinya. Namun ia tidak tega ketika harus meninggalkan istrinya itu sendirian di rumah. Tidak usah, nak. Biar emas saja yang menemani Sapira. Jovan dan Sapira terkejut melihat kedatangan emak pagi itu. Emak datang sama siapa? Sapira memaksa dirinya untuk berdiri menyambut wanita yang sudah membesarkannya. Sudah, duduk saja. Kepalamu pasti pusing, kan? Iya, Mak. Kapan kondisi seperti ini akan hilang? Keluh Sapira sambil memegangi kepalanya. Biasanya itu dialami hanya 3 bulan awal kehamilan. 3 bulan, Mak. Mata Jovan melotot mendengarnya. Kemarin dokter mengatakan kalau kehamilan Sapira memasuki 5 minggu dan itu artinya masih berminggu-minggu lagi yang harus ia lewati dengan Sapira yang menjaga jarak darinya. Padahal ia sudah tidak sabar untuk memeluk dan mencium keningnya seperti dulu. Mereka tentu saja bahagia dengan kabar kehamilan Sapira, namun tidak mengira kalau harus melewati tahapan seperti itu. Setiap orang melewati masa kehamilan yang berbeda-beda,
ada yang tidak mual dan tidak mengalami ngidam. Ada yang 3 bulan pertama sangat lemah dan tidak bisa mencium aroma apapun bahkan sampai akhir kehamilan. Jovan mendadak lesu. Bagaimana bisa dia menahan dirinya selama 9 bulan kehamilan? Tapi ketika teringat dengan kelahiran bayi mungil mereka, buah cinta mereka, membuatnya kembali bersemangat. Apalagi terleringat bagaimana perjuangan istrinya yang pastinya lebih tersiksa dengan kondisinya. Aku senang mendatang. Aku tidak perlu khawatir lagi meninggalkannya sendirian di rumah. Padahal rencananya, aku akan memindahkan kantor ke rumah. Ah, tidak perlu. Sekarang Mama ada di sini, jangan khawatir. Sebelum pergi, kening Jovan berkerut, menatap Spahira yang bergelayut di lengan ibunya tanpa merasa terganggu sedikitpun, sangat berbeda jika dekat dengannya. Bahkan saat ini ia baru saja mengelak dari kebiasaan mencium punggung tangan suaminya dengan dalih handbody yang dipakainya terlalu menyengat. "Kenapa kamu biasa saja kalau dekat emak?" Sontak pertanyaan itu meluncur juga, karena ia merasa diperlakukan berbeda. Sapira merenggangkan pelukannya dan mengernyit. Ia sendiri pun merasa heran. Aroma tubuh ibunya sama sekali tidak membuatnya merasa mual. "Aku juga tidak mengerti," jawabnya dengan ekspresi bingung. Kenapa sangat tidak adil sekali. Padahal yang ada di dalam perutnya itu adalah anakku. Kamu mau dibawakan apa nanti, kalau aku pulang?" Dari dulu ia selalu berkeinginan untuk memenuhi selera mengidam istrinya. Bahkan itu lebih baik, daripada ia harus disiksa dengan sikap seperti sedang dimusuhi. "Aku tidak ingin apa-apa," jawabnya sambil menggeleng lesu. "Apakah kamu tidak ingin makan martabak Mesir yang penjualnya adalah orang Mesir?" "Ada loh yang seperti itu." Sapira terkekeh. Ia yakin suaminya tidak tahu seperti apa martabak Mesir itu, dan hanya mendengar dari orang-orang. Martabak yang berupa adonan tepung berisi telur dan rendang daging sapi cincang tersebut sama sekali bukan masakan dari Mesir, melainkan masakan dari Padang. Suaminya memang suka terkecoh dengan bualan para karyawannya yang bercerita soal istri mengidam dengan permintaan yang aneh-aneh. Padahal ibu hamil tidak melulu mengalami yang demikian. Bahkan jika dia ingin mengerjai suaminya sekalipun dengan meminta martabak Mesir yang dibuat orang Mesir dan dijual di Mesir, dia tetap saja tidak menginginkannya. Ketika membayangkan olahan daging cincang dengan kuah cuka dan daun bawang, perutnya seketika seperti diaduk-aduk. Ia langsung merasa mual dan membuatnya segera berlari mencari tempat untuk menumpahkan isi perutnya. Jovan mendesah frustasi. Mengapa istrinya harus mengalami kasus mengidam yang aneh? Hanya mendengar tawarannya untuk membelikan sesuatu dia sudah merasa mual. Padahal ia sangat ingin mendengar Sapira meminta dibelikan sesuatu, seperti selera para artis, misalnya. Minta dibelikan mobil mewah yang hanya satu-satunya di Indonesia, atau minta dibelikan villa di Bali. Tapi ketika ia mengajukan tawaran tentang itu, Sapira malah menangis. "Jika uang kita memang sebanyak itu, kenapa tidak kamu bangunkan saja sekolahan atau panti asuhan di seluruh pelosok tanah air?" "Ah, kamu pasti tidak tahu betapa banyak orang yang sekarang untuk makan saja mereka kesusahan." Lalu air matanya berderai, dan menganak sungai membasahi pipinya yang ranum dan makin tirus saja. Jovan selalu saja serba salah. "Mintalah apapun, sayang, tapi jangan bersikap seperti musuhku." Bersambung 142. Sandra menggenggam amplop yang diterimanya dari petugas lab dan meninggalkan pelataran rumah sakit dengan jantung berdebar. Entah kenapa ia merasa sangat takut kalau hasil tes tersebut akan mengecewakan dirinya. Selama ini di dalam hatinya ia selalu beranggapan kalau ada yang salah, dan menolak kalau Sapira adalah putri kandungnya. Ia melajukan kendaraannya semakin jauh, namun tidak tahu akan membawanya kemana. Hingga akhirnya ia teringat pada Mahendra, suaminya. Mungkin kali ini ia perlu berbagi lihat hasil tes yang diambilnya secara diam-diam. Bagaimanapun lelaki itu perlu tahu mengenai kebenarannya.
Alamat yang dikirim oleh suaminya kepadanya membuat jantung Sandra semakin berdebar. Hari ini sepertinya ia benar-benar sedang olahraga jantung. Lelaki itu mengirim alamat yang selama ini ia tahu adalah tempat tinggal madunya. Bagaimanapun rupa si Karisma itu, tetap saja dia adalah istri kedua suaminya. Akan jauh lebih menyakitkan baginya ketika ia diduakan dengan orang yang tidak selevel dengannya. Tidak peduli peristiwa apa yang melatari pernikahan keduanya. Masuklah. Lelaki itu membuka pintu apartemennya lebar-lebar. Sandra sedikit melongokkan kepalanya ke dalam, dan bisa menebak kalau wanita itu pasti ada di dalam. Dia juga menunggumu. Mahendra seolah tahu apa yang tengah dipikirkan oleh istrinya. Walau dengan perasaan kesal, terpaksa ia melangkahkan kakinya memasuki unit tersebut. Benar saja di sebuah ruangan, perempuan itu sudah duduk dengan sangat tegang. Sandra menyesal karena harus mengikuti permintaan suaminya untuk datang ke tempat itu. Padahal mereka hanya perlu melihat hasil tes, kenapa harus ada wanita lain di sana? Selamat siang, Nyonya. Wanita itu membungkuk hormat ke arah Sandra. Siang, jawabnya dengan angkuh. Ia tidak perlu bersikap ramah pada wanita lain suaminya. Duduklah. Mahendra membimbing Sandra untuk duduk di bangku sofa yang ukurannya cukup besar. Entah mengapa, hanya dengan melihatnya saja menimbulkan pikiran buruk di benaknya. Tempat ini adalah rumah kedua bagi suaminya. Besar kemungkinan ia sering menghabiskan hari bersama wanita itu, dan bercinta dengannya. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat dadanya menjadi sesak. Jika tidak melihat kondisi Karisma yang lemas dan tidak berdaya, mungkin Sandra akan menjambak rambutnya untuk melampiaskan perasaan yang mengganjal di dada. Tidak ada wanita yang rela berbagi suami. Mahendra seakan bisa membaca pikiran istrinya. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik. Dia tidak akan lama. Sebentar lagi akan ada yang datang menjemputnya dan ia harus pergi. Sandra menoleh untuk menatap wajah suaminya. Tidak terlihat kebohongan di sana. Dengan terpaksa, Sandra duduk di sofa yang letaknya berhadapan dengan Karisma. Saya mau minta maaf, Nyonya. Kalau kehadiran saya selama ini sudah mengusik kehidupan rumah tangga Tuan dan Nyonya, ujarnya dengan bola mata mengembun. Sandra melengos. Jika sadar, mengapa tetap melakukannya? Jika tahu ada wanita yang akan tersakiti, mengapa wanita itu tetap menuruti egonya untuk menikah dengan suaminya? Mungkin saya terlalu serakah ketika pernah berharap untuk mendapatkan secuil kebahagiaan setelah kepergian suami saya. Seharusnya saya menerima kehilangan itu dengan lapang dada dan bukannya malah mencari ketenangan hati dengan cara yang berbeda. Kepalanya tertunduk dalam, seperti ada yang berusaha ia sembunyikan dari siapapun. Sesungguhnya ia tidak pernah menyesal menikah lagi, karena Mahendra adalah sosok lelaki yang sempurna. Ia memperlakukan dirinya sebagai istri, meski Karisma selalu menganggap lelaki itu layaknya majikannya sendiri. Ia tidak pernah merasa pantas menjadi yang kedua, namun lelaki itu memperlakukannya sama dengan Sandra. Kamu tidak salah, Karisma. Aku sendiri yang memintamu, ujar lelaki itu yang bisa merasakan getaran kesedihan dari kalimat wanita lemah tersebut. Sandra mendeci. Harus adakah sandiwara pembelaan seperti itu dari suaminya? Hati Karisma berdesir setiap mendengar lelaki itu bicara untuk menenangkan dirinya. Namun dari dulu, ia selalu tahu kalau Mahendra tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanya berusaha menghadirkan perasaan itu untuk membuat hidup wanita seperti Karisma bahagia. Wanita yang nyaris putus asa dengan banyak beban kehidupan. Kehilangan suami dalam kecelakaan, kehilangan kepercayaan diri karena luka di wajahnya, dan kehilangan kesempatan untuk membesarkan sendiri anak-anaknya. Ia bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk memiliki anak. Saya akan pergi, Nyonya. Wanita itu kembali membuka suara dan berharap kalau Sandra akan menatap ke arahnya. Sejak kedatangannya, dokter bedah itu selalu mengelak untuk bertatap mata dengannya dan itu membuat hati Karisma terasa berdenyut,
sampai kapan wanita itu akan membencinya. Mahendra mengusap lengan istrinya. Terpaksa ia mengangkat wajah dan menatap sekilas ke arah Karisma. "Maukah Anda memaafkan saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sebentar lagi ia sepertinya akan menangis. "Sayang," bisikan Mahendra tepat di daun telinganya dan itu membuatnya meremang. Mengabaikan perasaan tersebut, ia kembali beralih pada Karisma. "Saya sudah memaafkanmu," ia menjawab kaku. "Saya titip tuannya." Kali ini ia dipaksa untuk tertawa, namun berusaha untuk ditahannya. Bagaimana ia bisa bilang untuk menitipkan suaminya sendiri? Bahagialah bersamanya. Wanita itu berdiri dari sofa dan pada saat yang sama, terdengar suara ketukan di pintu. "Dia sudah datang," ujar Mahendra seraya berdiri. Lelaki itu mengantar Karisma ke pintu. Setelah wanita itu menjatuhkan diri di hadapan Sandra dan menggapai tangannya untuk dicium. Kapan sandiwara ini akan berakhir? Hatinya selalu diliputi perasaan cemburu, sekalipun wanita itu sudah mengatakan berulang-ulang kalau antara dirinya dan Tuan Mahendra sudah berakhir. "Apa sekarang kamu sudah merasa tenang?" Ia menoleh. Didapatinya Mahendra berdiri di belakangnya, dan wanita itu sudah tak terlihat. Sandra mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Bagaimana hatinya bisa tenang, karena di setiap penjuru tempat itu ia masih membaui aroma tubuh wanita lain. "Bagaimana dengan yang kamu katakan tadi? Apa yang akan kamu perlihatkan padaku?" Sandra mendesah. Ditariknya napas dalam-dalam. Ia harus mengenyahkan dari pikirannya mengenai wanita lain suaminya dan fokus pada tujuan kedatangannya kemari. Aku membawa ini." Baru kali ini ia merasa segugup itu. Dahi Mahendra mengernyit, lalu menerima amplop besar dari tangan istrinya. Mereka menuju tempat yang lebih nyaman untuk duduk berdua dan membuka lembaran surat di dalamnya. Hasil tes DNA. Mata lelaki itu membelalak tak percaya. "Kamu melakukannya, Sandra. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Aku butuh bukti yang jelas kalau dia benar putri kita." Mahendra mendesah. Ia bahkan tidak berpikir sejauh itu, namun yang dilakukan oleh Sandra sebenarnya tidak salah. Mereka harus membuktikan kebenaran itu, karena sebagai putri keluarga Mahendra, ia akan menerima semua aset keluarga mereka. Lalu mengapa berjalan begitu mudah, tanpa harus melakukan tes pembuktian jati diri? Itu terlalu gegabah. Tangannya sedikit bergetar ketika membaca hasil yang tertulis. Air mata merebak di pelupuk dan ia pun menangis. "Kamu kenapa? Apakah hasil tes itu mengatakan kalau dia bukan putri kita? Jadi benar dugaanku selama ini kalau Sapira itu sama sekali bukan putriku. Pasti ada kesalahan di sini, karena ia sama sekali tidak mirip denganku. Aku akan membuat perhitungan dengan wanita bernama Ernie itu." Sandra menggeram. Ia begitu bersemangat setiap kali menyebut Sapira tidak ada kemiripan dengannya. Mahendra menggeleng. Sandra terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan kalimat yang meluncur tanpa jeda dari mulutnya itu membuktikan bahwa ia tidak memiliki naluri keibuan. Di mana perasaan seorang perempuan itu bersarang. Bersambung. 143. Mahendra melangkah menuju etalase perhiasan mahal. Hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun Sandra, namun karena dinginnya hubungan mereka akhir-akhir ini membuat mereka sedikit abai mengenai hal itu. Setelah pertemuan tadi dan hasil melihat hasil tes bersama, ia ingin memberi kejutan pada istrinya dengan memberikan perhiasan. Sudah lama sekali ia tidak melakukan itu. "Selamat sore, Tuan. Ada yang bisa kami bantu?" "Sore, saya mau mencari perhiasan untuk istri saya." Gadis yang melayani pembeli itu langsung sigap mencarikan perhiasan yang sesuai dengan keinginan pembelinya. "Harus yang paling spesial dan istimewa. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan saya, dan itu haruslah benda yang tidak ada duanya." Apapun yang ditawarkan oleh penjual, ia menolaknya. Sementara untuk mendesain sendiri, waktunya sangat mepet.
Saat mencari-cari itulah tanpa sengaja matanya tertumbuk pada sesuatu. Bolehkah saya melihat yang itu? Mahendra menunjuk sebuah gelang. Ini, Tuan. Gadis itu mengangsurkan gelang tersebut ke arah Mahendra. Ia langsung memeriksanya. Ada kode khusus pada gelang yang menandakan kalau benda itu tidak didesain sembarangan melainkan hanya berdasarkan pesanan. Dan ia sangat hafal milik siapa perhiasan tersebut. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu ditatapnya si penjual. Mereka berbincang beberapa saat sampai akhirnya gelang itu ia beli. Niat membeli satu set perhiasan mewah ia urungkan. Mungkin Sandra sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi darinya. Bukankah wanita itu sangat mandiri? Hatinya mulai diliputi kesedihan. Jalan untuk menuju hubungan yang hangat seperti dulu, sepertinya mulai tertutup. Benda yang didapatnya dari etalase tadi adalah bukti kalau Sandra sudah tidak menginginkannya lagi. Kenapa kalian saling diam? Mau sampai kapan seperti ini? Oma yang menghadap meja majan dengan dua orang dewasa yang saling tak bertegur sapa, mulai merasa gerah. Tidak pernah ada lagi kehangatan, yang ada hanyalah kebekuan. Dahi Sandra berkerut, ia tidak merasa punya masalah apapun lagi. Memang ia diam dan tidak bicara, itu karena masih shock setelah melihat hasil tes yang mengecewakan dan tidak sesuai harapan. Sapira ternyata benar-benar putri kandung mereka. Namun wajah muram Mahendra membuatnya bertanya-tanya. Ada apa gerangan? Selesai makan malam, ia langsung membuntuti sang suami yang melangkah menuju kamar. Ia yakin ada suatu hal yang mengganggu pikiran lelaki tersebut. Apakah aku ada melakukan kesalahan? Lelaki itu menoleh sebentar lalu menggeleng. Apa karena aku yang masih meragukan dia adalah putri kita? Mahendra berdecak. Setelah hasil tes yang didapatnya dengan caranya sendiri untuk membuktikan kebenaran, Sandra masih saja belum percaya. Itu juga membuatnya merasa kesal dan kecewa. Maafkan aku, mungkin kamu benar, aku tidak punya naluri keibuan. Hatinya sedih ketika mengatakan itu. Dia yang mengandung, dan dia yang melahirkan, lalu kenapa dia tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap putrinya sendiri? Mahendra tertegun, sangat jarang sekali ia mendengar kata maaf keluar dari mulut Sandra untuknya. Aku berjanji akan mulai belajar membuka hati untuk menerimanya, tapi jangan marah padaku lagi. Kasihan Mami, di usianya yang sekarang harus melihat kita terus seperti ini. Dia yakin sekali ada sesuatu yang berbeda dengan Sandra. Apakah itu karena kedudukannya yang sudah jelas sebagai istri satu-satunya dan tidak lagi terbagi, atau karena ada hal lain yang belum ia ketahui? Aku sudah tua, aku tidak ingin menua tanpa perasaan kasih dan sayang dari keluargaku. Maaf kalau aku terlambat menyadari kalau keluarga jauh lebih penting daripada harta dan pekerjaan yang tak ada habisnya. Mahendra merasa keharuan menyergap hatinya. Ingin ia dekap tubuh istrinya yang masih saja ramping dan indah di usianya. Wajah cantik itu sudah tidak menunjukkan keangkuhan seperti biasanya, justru terlihat teduh dan menenangkan. Tapi mengapa ia bisa memberikan benda berharga yang menyimpan kenangan mereka berdua kepada orang lain? Sandra, panggilnya pelan. Mungkin ia harus mencari tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Ya, apakah kau sengaja membuang ini? Mahendra mengeluarkan gelang dari dalam saku celananya dan memberikan pada Sandra. Wanita itu melotot. Ini gelangku, serunya kaget. Dari mana papa mendapatkannya? Dari penjual perhiasan. Gelang ini sengaja dijual, jawab Mahendra dengan nada kecewa. Ah, tidak mungkin. Aku meletakkannya di kamarku, tanpa pikir panjang. Sandra berlari menuju kamar yang biasanya dia tempati jika sedang ingin sendirian. Dia yakin sekali kalau gelang itu pernah ia lepas dan letakkan di sana. Kamar itu tidak pernah dimasuki oleh siapapun karena hanya diperuntukkan untuk dirinya bila sedang sedih dan marah pada suaminya. Setelah memeriksa tempat itu, ia berbalik dengan lesu. Aku tidak menjualnya, Pak. Aku meletakkan gelang itu di wastafel. Aku rasa, memang bukan kamu yang menjualnya.
tapi kamu memberinya pada seorang gadis. Dan dialah yang sudah menjual gelang itu, begitulah penjualnya mengatakan. Mata Sandra membelalak, tidak salah lagi, dugaannya soal orang lain yang pernah masuk ke dalam kamar tersebut. Mari kita periksa kamera CCTV, Pak. Di sana ada jawabannya. Kamu bahkan mematikan setiap kamera yang mengarah ke kamarmu, Sandra. Wanita itu tertegun. Bagaimana kalau CCTV toko? Mereka pasti mengingat wajah gadis itu dan rekamannya pasti masih ada. Sudahlah, tidak perlu memperpanjang masalah. Tapi, Pak, aku benar tidak menjualnya. Gelang itu aku letakkan di kamar. Apakah itu artinya yang menjualnya adalah pelayan yang bekerja di rumah ini? Setahuku, kamu tidak mengizinkan satu orang pun masuk ke dalam ruang pribadimu. Sandra menarik napas panjang. Ada satu orang yang bahkan dia biarkan menginap di kamar itu. Orang yang dia kira adalah putri kandungnya sendiri. Bahkan rasa percayanya jauh lebih besar terhadap gadis itu dibandingkan dengan Sapira. Apakah karena ia sangat mempercayainya, lalu gadis itu mengira bisa bebas mengambil perhiasan di dalam kamar itu dan menjualnya? Keterlaluan sekali. Seharusnya ia bertanya jika memang mau mengambil sesuatu di rumah orang lain. Asteris. Papa sudah menemukan siapa yang menyebarkan video itu, Pak. Jovan salut dengan kerja keras papanya dalam mengungkap identitas orang yang sudah berani mengusik kehidupan pribadi mereka. Setelah ini papa harap kamu tidak lagi berulah, Jo. Kuburlah dalam-dalam kisah masa lalumu itu, jangan pernah lagi berhubungan dengan Safa. Iya, Pak, aku minta maaf. Yang kemarin itu tidak ada maksudku untuk bertemu dengannya lagi. Kamu harus banyak memikirkan perasaan Sapira, dia sedang mengandung anakmu. Jovan mengangguk, apalagi sekarang istrinya sedang hamil dan perasaannya sangat sensitif. Beruntung kemarin ia bisa meyakinkan Sapira kalau orang yang menjadi bapak dari anak Safa bukanlah dirinya. Dengan bantuan Lucy yang menjelaskan semuanya, membuat Sapira percaya. Namun ia masih butuh dukungan lain untuk meyakinkan istrinya agar tidak lagi menyimpan keraguan terhadapnya sedikitpun. Pergilah temui orang ini. Mahendra menunjukkan identitas orang yang diduga memiliki akun penyebar berita miring tentangnya. Bersambung 144. Pagi ini gadis itu merasa ada yang aneh dengan dirinya. Perutnya terasa melilit dan kencang. Untuk dibawa berdiri saja, ia merasa tidak kuat. Disentuhnya perut yang mulai membukit dan biasanya selalu ia sembunyikan dengan cara mengikatnya dengan kain peramping perut. Kenapa dia harus mencuat seperti ini? Decaknya kesal saat melihat pantulan dirinya di cermin. Hanya jika ia sendirian seperti sekarang, maka ia bebas melepaskannya, karena dadanya akan terasa sesak jika terus-terusan memakai pengikat perut. Berbagai usaha sudah dilakukannya untuk membuat penghuni rahim tersebut turun. Dengan meminum banyak ramuan pahit yang katanya bisa menimbulkan kontraksi. Bahkan meminum parutan nanas muda juga sudah dicobanya, namun sepertinya ada sesuatu yang sangat kuat di dalam sana. Kenapa sakit sekali? Bagaimana ini? Perutnya seperti diremas-remas. Tapi sebisa mungkin ia bertahan dan tidak bicara pada siapapun. Beruntung tidak ada siapapun di rumah menemaninya, sehingga ia bebas mau seperti apa saja. Mengerang sekalipun tidak akan ada yang mendengar. Ketika dirasanya badannya mulai panas dingin hingga perlu membasahi dahi, ia bersusah payah menghampiri meja untuk mengambil air minum. Hingga akhirnya ia minum air putih banyak-banyak. Tapi pinggangnya semakin berdenyut, kali ini bahkan merambat sampai ke punggung. Tangannya mengepal dan menggenggam apapun yang bisa digenggam. Akhirnya ia terduduk lemas di lantai. Bersamaan dengan itu terdengar suara ketukan di pintu, dan ucapan salam berulang-ulang. Semakin lama semakin kencang. Gadis itu menggigit handuk kuat-kuat agar suaranya tidak terdengar hingga keluar, dan rasa sakitnya berkurang. Namun makin lama justru semakin menjadi. Ia merasa tubuhnya seperti akan terbelah. Ia mulai pasrah,
Jika akhirnya dia akan mati sendirian di sana dibandingkan harus ada yang melihatnya seperti sekarang. Tidak lama kemudian ia merasa ada yang menyembur keluar hingga membasahi kaki meja, lalu sesuatu bergerak liar di bawah tubuhnya. Dan, ia menjerit sekuat tenaga. Tidak lagi peduli kalau akhirnya orang-orang di luar itu mendengar atau bahkan para tetangga berdatangan. Ini benar-benar sudah di luar kendalinya. Rasa malunya pun sudah terkalahkan oleh keterkejutan dan rasa sakit yang luar biasa. Brak, akhirnya pintu didobrak dari luar. Suara jeritan yang terdengar histeris memaksa mereka untuk melakukan itu. Setengah berlari mereka mendatangi sumber suara dan saat itu juga mereka terpetik kaget dengan pemandangan di depan matanya. Astagfirullah, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Cepat angkat dia dan bawa ke mobil, kita harus membawanya ke rumah sakit. Jovan berseru pada dua orang yang datang bersamanya. Saat tubuh gadis itu diangkat, bayi mungil itu pun menangis. Alhamdulillah bayinya sehat. Awalnya mereka pikir bayi itu tiada, karena tidak terdengar suaranya ketika dilahirkan. Saat orang lain berucap syukur, gadis itu justru mengumpat dalam hati. Kenapa dia harus hidup? Seharusnya dia mati saja. Dia pasti akan menyusahkan aku. Jovan melajukan kendaraan tersebut membelah jalanan yang padat. Mereka harus sampai di rumah sakit secepatnya. Maksud dan tujuannya datang ke rumah itu sebenarnya adalah untuk marah, namun situasi rupanya tidak mendukung. Sang gadis yang berulah itu tengah melahirkan seorang diri. Yang menjadi pertanyaan, sejak kapan ia hamil? Apa? Kak Fe melahirkan. Sapira terkejut. Ponsel di tangannya hampir saja terlepas. Kabar apa ini? Ia lupa kalau Oma masih berdiri di dekatnya. Wanita itu selalu menemaninya sepanjang kehamilan. Namun mengapa harus Veronica yang melahirkan lebih dulu? Apa maksudmu, Sa? Kakakmu tidak mungkin melahirkan. Dia masih gadis. Matanya mulai berkaca-kaca. Maaf, Mak. Jovan menelepon dari rumah sakit. Katanya Kak Fe baru saja melahirkan sendirian di rumah. Wanita parubaya itu menggeleng. Ia tidak percaya. Setiap hari ia masih melihat Veronica mengenakan pakaian ketatnya. Bagaimana ia bisa menutupi perutnya yang membesar? Lagi pula anak siapa yang dikandungnya itu? Ia bahkan belum menikah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bibirnya tidak henti melafazkan istighfar. Kabar ini tidak hanya mengejutkan, namun juga menyakiti harga dirinya. Putri yang susah payah didiknya dengan ajaran agama akhirnya terpeleset juga. Tujuan Jovan datang ke rumah itu sebenarnya karena mendengar sendiri dari Damar kalau ponsel yang digunakan untuk menyebarkan video dirinya ada di tangan Veronica. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku hanya mengabadikan Safa di setiap rekamanku. Kepalanya tertunduk setelah para pesuruh Jovan menghantamkan pukulan bertubi-tubi ke wajah dan perutnya. Lelaki itu adalah Damar. Obsesinya pada Safa membuat ia harus berurusan dengan keluarga Mahendra. Dan kali ini ia berhadapan langsung dengan Jovan Andriano Mahendra, lelaki yang menjadi pasangan Safa di setiap video rekamannya. Aku hanya mengunggah video perkelahian, dan bukan yang bermesraan, bantahnya. Lelaki itu menjelaskan di mana ponsel itu sekarang berada. Saat tahu gadis yang sengaja mengunggah video tersebut adalah Veronica, ia sangat marah. Dengan emosi membuncah, Jovan dan anak buahnya mendatangi rumah Mak. Ia tidak perlu khawatir akan mengejutkan wanita yang sudah membesarkan Sapira itu, karena posisinya sekarang sedang di rumah Jovan untuk menemani Sapira. Ia mengetuk pintu dan mengucap salam, bermaksud bertamu dengan cara sopan. Walau bagaimanapun, Veronica sudah dianggap kakak kandung sendiri oleh Sapira dan ia begitu menghormatinya. Itulah kenapa walau dilanda kemarahan, Jovan masih berusaha bersikap sabar dan akan bertanya dengan hati-hati. Namun tidak ada suara sahutan dari dalam. Padahal Jovan tahu kalau di jam-jam seperti sekarang gadis itu selalu ada di rumah. Ia biasanya hanya akan keluar rumah menjelang malam.
Semakin lama irama ketukan di daun pintu makin meninggi, namun yang didengarnya justru adalah suara erangan tertahan. Ia mulai berpikir kalau telah terjadi sesuatu di dalam sana, hingga didengarnya suara jeritan yang sangat kencang. Itulah kenapa ia berinisiatif untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Benar saja, pemandangan di dalam rumah membuat matanya membelalak dan jantungnya seperti akan berlompatan keluar. Gadis itu ternyata sedang melahirkan seorang diri. Bayi merah itu keluar spontan bersama ari-arinya. Mereka dilanda kepanikan. Bagaimana akan mengurus gadis yang bagian bawah tubuhnya bersimbah darah? Namun kepanikan tersebut bisa teratasi. Demi rasa kemanusiaan, ia mengangkat tubuh kakak iparnya tersebut sementara dua orang lainnya membantu membawakan bayinya. Tidak peduli bajunya berlumuran darah Veronica, Jovan melajukan kendaraannya menuju rumah sakit. Setelah mengurus Veronica dan gadis itu sudah mendapatkan perawatan, barulah ia menghubungi Sapira. Namun reaksi dari seberang membuatnya merasa khawatir, apalagi ketika ia mendengar emak menangis histeris. Sudah 2 kali Anda menyelamatkan wanita yang dalam kondisi seperti ini, ujar dokter yang menangani Veronica. Ia tersenyum lebar karena memang mengenal Jovan dengan baik. Dan ini untuk kedua kalinya ia dilanda kepanikan dengan wanita pendarahan di dalam gendongannya. Tenggorokannya tercekat seolah diingatkan kalau para wanita itu adalah orang yang mengejar-ngejar perhatiannya dan akhirnya mereka pun mendapatkannya. Sedangkan Sapira orang yang ingin sekali dia direpotkan olehnya, justru belum sekalipun menyusahkannya, kecuali karena mereka harus menjaga jarak karena gadis itu selalu mual jika berdekatan dengannya. Sudah 3 kali, Dok. Jovan mengingatkan kalau ia pernah membawa Sapira dalam gendongannya. Ia tidak mau dianggap hanya peduli pada wanita lain, sementara ia sangat mencintai istrinya. Oh, iya, tapi Ibu Sapira tidak sampai mengotori pakaian Anda. Dokter itu menunjuk ke meja Jovan yang berlumur darah. Ah, desahnya. Ia bahkan baru menyadari aroma anyir menguar dari lengan kemejanya yang basah oleh darah. Bersambung 145. Sandra mendengus melihat ke arah gadis yang tergolek di atas ranjang rumah sakit. Jangankan merasa prihatin, ekspresi wajahnya justru menunjukkan perasaan jijik. Bagaimana dia bisa sebodoh itu menyiksa diri sendiri dengan mengikat perut di saat hamil? Hatinya terus bicara, sekalipun mulutnya hanya diam. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Veronica bisa bersandiwara dengan sangat baik hingga bisa mengecoh banyak mata, termasuk dirinya. Bisikan di telinganya memaksa ia untuk merubah ekspresi menjadi lebih ramah. Mahendra memeluk pinggangnya dengan erat. Seiring berjalan waktu, akhirnya hubungannya dengan sang suami berubah membaik, bahkan bertambah mesra. Sikapnya kepada Sapira pun mulai berjalan ke arah yang baik. Memang tidak mudah menghadirkan perasaan cinta untuk seseorang yang puluhan tahun tidak tinggal bersamanya. Dan begitulah yang ia rasakan terhadap Sapira. Namun sangat mudah untuk menghadirkan perasaan cinta jika kita mau melihat kebaikan pada orang tersebut. Itulah yang kini tengah diusahakan olehnya, mencoba mencari kualitas diri dari putrinya sendiri. Tidak melulu mengenai selera yang harus sama, prinsip yang berbeda sekalipun bisa dihadapi jika hati bisa lapang menerima setiap kekurangannya. Ia harus membuka mata dan pikirannya lebih terang lagi agar tahu kualitas dari orang lain. Sekarang, dia bahkan sudah tidak pernah berharap kalau gadis yang kemarin ia duga sebagai putrinya itu benar adalah anaknya. Gadis yang ternyata diam-diam menyimpan aib sendirian. Beruntung bayi mungil itu sehat tanpa cacat, karena selama kehamilannya Veronica selalu menutupi dengan mengikatnya erat. Kamu bisa saja membahayakan dirimu dan anak ini, untung saja dia tidak apa-apa. Oma yang menggendong bayi mungil itu menyesalkan perbuatan Veronica. Gadis itu hanya menunduk. Kalau bukan karena sudah terlanjur diketahui oleh orang-orang, mungkin anak itu akan berakhir di tempat-tempat yang tidak diduga. Beruntung Jovan cepat datang dan menyelamatkannya. Sandra mengibas tangannya ke wajah.
seolah cuaca atau suhu ruangan itu sangat panas. Padahal tujuan yang sebenarnya adalah untuk menunjukkan kalau gelang yang diambil dan dijual oleh Veronica sekarang sudah kembali ke tangannya. Gadis itu membuang tatapan ke arah lain. Wajahnya memerah karena malu. Saat itu ia mengira kalau gelang itu hanya benda yang dianggap remeh dan sudah tidak dibutuhkan oleh si empunya. Namun ternyata Mahendra bahkan rela menebusnya kembali. Sandra menyesal pernah begitu percaya pada gadis itu dan menganggapnya sebagai gadis yang cerdas. Nyatanya ia begitu bodoh, dengan melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Mencuri, bahkan sampai melahirkan sendirian. Harusnya kamu sadar sedari awal, San. Apa kamu lupa kalau dia kabur di hari pernikahan dengan membawa lari semua seserahan? Mahendra mengingatkan ketika Sandra terus menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap Veronica. Aku pikir dia terpaksa melakukannya, Pak. Ya, sudah. Yang terpenting sekarang, jadikan itu semua sebagai pelajaran. Jangan menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan. Dan juga jangan mengharapkan semua berjalan sesuai keinginan kita, apalagi kalau berharap orang lain memiliki pemikiran dan selera yang sama. Kepala boleh sama hitam, tapi pikiran lain-lain. Sandra terdiam mendengar ceramah panjang lebar dari suaminya. Ia tidak lagi mengelak atau membantah, sekarang ia jauh lebih penurut. Jika dilihat dari segi penampilan, Veronica memang lebih menarik dan cerdas. Namun kelakuannya minus. Tentu saja sangat berbeda dengan Sapira, karena seperti apapun orang memperlakukan dirinya, hatinya begitu lapang untuk memaafkan. Termasuk terhadap Sandra, sekalipun ia sering diperlakukan dengan tidak baik, tetap saja ia menghormatinya. Ia menyambut Sandra dengan sangat lembut ketika wanita itu datang bertandang ke rumahnya. Papa dengar kamu tidak betah berada di dekat suamimu, ujar Mahendra sambil terkekeh ketika bertemu dengannya. Hati Sandra mencelos. Bisa-bisanya gadis itu bersikap seperti itu pada putra yang dibesarkan olehnya. Dia tidak tahan dengan aroma tubuhku, Pak. Padahal menurutku, aku sama sekali tidak bau. Jovan menyahut dengan nada dibuat kesal. Ah, ternyata dia benar-benar meniru mamanya. Dulu saat mama hamil, ia bahkan sampai membuat papa tidur di lantai. Katanya papa bau keringat, udah gitu disuruh pula mandi setiap jam. Mahendra menggeleng-geleng ketika mengingat seperti apa istrinya ketika hamil dulu. Tidak mungkin mama seperti itu. Papa hanya mengada-ada, sahut Sandra dengan wajah dibuat merengut. Hahaha, mama belum setua oma tapi sudah pikun. Masa mama lupa kalau waktu hamil suka minta yang aneh-aneh dan nyusahin papa? Mama tidak selebay itu waktu hamil. Jovan terkekeh melihat perdebatan antara mama dan papanya yang ketika mengenang masa lalu. Sesekali diliriknya Sapira yang hanya diam di sudut dengan sedikit senyuman di wajah. Jovan tahu, kalau istrinya masih memikirkan nasib Veronica dan juga bayinya. Sebenarnya Jovan ingin memberi pelajaran pada Veronica karena sudah sangat keterlaluan. Dia sengaja menghasut Sapira dengan mengirimkan video itu. Ia bahkan dengan senang hati ingin menimbulkan perpecahan di antara keluarga mereka. Namun setiap melihat wajah Sapira yang muram, ia tidak sampai hati membiarkan saja kakak iparnya menanggung malu seorang diri. Ia harus melakukan sesuatu untuknya. Asteris. Apakah benar ayahnya adalah Damar? Veronica membuang muka ke arah lain. Pertanyaan itu sudah ditanyakan berulang-ulang dan ia sangat enggan untuk menjawab. Tidak ada nama lain yang terbersit dalam pikiran Sapira maupun Emak, karena selama ini mereka hanya mengenal satu lelaki itu. Dan orang yang pernah membawa lari Veronica selama berbulan-bulan juga adalah dirinya. Jawablah, V. Jangan bodoh. Emak bahkan sudah habis kesabaran menghadapi anak gadisnya itu. Ia tetap saja tidak mau bicara. Meski berulang kali dikatakan bahwa anaknya butuh ayah, ada yang harus bertanggung jawab atas hidup mereka kelak. Apa susahnya kamu menyebut nama Damar? Aku akan membuatnya datang ke rumah ini.
Jovan yang semula hanya diam akhirnya ikut bicara. Veronica menoleh. Dahinya berkerut. Ia memang belum tahu apa yang membuat Jovan datang ke rumahnya waktu itu. Dan Jovan pun belum ingin membahas soal itu karena melihat kondisi Veronica yang belum pulih. Apa kamu tidak percaya kalau aku bisa melakukannya? Siapa yang tidak tahu kalau Jovan bisa melakukan itu? Ia pasti akan memaksa Damar untuk datang padanya. Namun Veronica terlanjur marah dan benci pada lelaki tersebut. Apakah kamu benar-benar ingin Kak Damar lepas tangan, Kak? Tanya Sapira dengan sangat lembut dan hati-hati. Perasaannya yang sangat sensitif saat hamil membuatnya bisa merasakan perasaan wanita lain. Sekarang Sapira baru menyadari mengapa kakaknya sangat sensitif dan pemarah setelah ia pulang. Ternyata selama ini ia mengalami fase kehamilan. Mengingat itu membuat Sapira merasa sedih. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kakaknya menyembunyikan kehamilannya sampai ia melahirkan. Bagaimana ia melewati proses kehamilan yang terkadang menyiksa. Kalau Kak V memang sudah tidak menginginkannya, tidak mengapa. Sapira menyentuh lembut punggung tangan Veronica. Ia sangat tulus dan tidak berpura-pura. Veronica pun bisa merasakannya. Ia merasa terharu. Matanya berkaca-kaca. Memang benar, Damarlah ayahnya. Bersambung. 146. Jangan laporkan aku ke polisi, aku mohon. Aku sudah berusaha untuk mendapatkan ponsel itu kembali, namun ternyata memang tidak mudah. Lelaki itu langsung menjatuhkan diri di hadapan Jovan, ketika ia mendatangi rumahnya. Dan ia mengira kalau kedatangan Jovan masih ada hubungannya dengan video yang sempat beredar. Tentu saja dia sangat ketakutan. Orang tuanya begitu bangga dengan putranya yang akhirnya berhasil menjadi PNS. Namun jika ia sampai dikasuskan ke polisi, maka sudah pasti ia akan dicopot dari jabatannya. Damar bahkan tidak merasa malu sedikitpun meski harus menangis dan memohon di hadapan Jovan. Menjadi penyesalan baginya karena dia sudah pernah berurusan dengan Jovan. Saya tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum asalkan kamu mau ikut bersamaku, ujar Jovan dengan tenang. Damar mengangkat wajahnya curiga, kemana Jovan akan membawanya. Namun jika tidak diikuti, sepertinya justru akan terjadi hal buruk yang tidak terduga. Para pengawal yang dibawanya kali ini terlihat lebih kuat dan besar dibandingkan yang kemarin. Nyali Damar langsung menciut ketika melihatnya. Melewati lorong rumah sakit, hati Damar dibuat ketar-ketir. Apakah ia akan dipaksa untuk mendonorkan salah satu organ tubuhnya? Langkahnya berhenti begitu dan itu membaut Jovan langsung melotot. Apa kamu berubah pikiran? Apakah Anda akan melakukan sesuatu terhadap saya? Tergantung, apakah kamu mau jadi lelaki penurut atau lelaki pengecut? Damar masih berusaha menebak-nebak, apa gerangan yang akan dilakukan oleh Jovan terhadapnya. Seret dia, lelah berlemah lembut dan membujur rayu, akhirnya Jovan menyerahkan tugas tersebut pada dua lelaki yang datang bersamanya. Jangan, aku bisa jalan sendiri. Membayangkan diseret oleh lelaki bertubuh besar tinggi dengan langkah yang lebar-lebar itu, Damar rasa kakinya pasti akan patah. Akhirnya ia mengikuti kemana saja Jovan membawanya. Hingga langkah mereka berhenti di depan sebuah ruangan rawat inap. Masuk, perintahnya pada Damar yang berdiri kaku di depan pintu. Tetapi, Jovan membuka pintu kamar dan mendorong Damar untuk segera masuk. Hampir saja ia jatuh tertelungkup ke lantai kalau dia tidak sigap untuk menahan sebelah kakinya. Tubuhnya yang setengah membungkuk perlahan terangkat dan kedua bola matanya langsung terarah pada ranjang yang di atasnya berbaring seorang gadis. Kamu, matanya melotot ke arah Veronica. Seakan tidak percaya kalau Jovan akan membawanya menghadap gadis yang sudah membuatnya susah karena ponsel yang dirampasnya kemarin. Baru saja ia akan membuka mulut kembali ketika matanya menangkap sosok lain yang duduk di dekat ranjang. Seorang wanita parubaya yang ia kenali sebagai ibunya Veronica dan seorang lagi terlihat lebih muda dari Veronica, dan dia adalah adiknya, yaitu Sapira. Jakunnya naik turun,
Ia seperti dihadapkan di ruang sidang sebagai seorang terdakwa, sedangkan gadis yang terbaring lemah itu adalah korbannya. "Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu?" tanya wanita parubaya itu kepadanya. "Saya." Ia balik bertanya yang terdengar seperti sebuah desisan. Ia masih belum sadar terhadap kesalahannya sendiri. "Apakah kamu tidak merasa bersalah sedikitpun?" Keningnya berlipat. Jika yang dimaksud dengan kesalahan adalah dengan menyebarkan video tuan muda Jovan, maka dia memang sudah salah. Selain dari itu, dia pernah membawa lari Veronica dari rumah. Kepalanya tertunduk. Ia sudah pasrah jika akan dibacakan dosa-dosanya oleh dua orang anggota keluarga Veronica tersebut. "Damar," panggil Emma dengan suara berubah lembut. Mungkin dia memang harus banyak bersabar dan menghadapi permasalahan dengan tenang, atau dirinya akan terserang darah tinggi. Beban pikirannya dari hari ke hari selalu bertambah oleh karena perangai putrinya. Dan jika kelak mereka menikah, sepertinya ia juga harus menghadapi sikap kekanakan menantu barunya. "Apakah kamu tahu kenapa dipanggil kemari?" Damar menggeleng. Emma menghela napas panjang lalu menatap putrinya dengan prihatin. Bagaimana ia bisa menyerahkan begitu saja kehormatannya pada lelaki yang bahkan tidak menyadari kesalahan apa yang sudah dilakukannya? Apakah itu artinya ia tidak menganggap zina sebagai dosa? "Putri kami baru saja melahirkan," ujar Emma dengan suara parau. Mengakui itu rasanya sangat menyakitkan. Ia bahkan tidak bisa tidur setelah menerima kenyataan pahit itu. Pemuda itu terkejut. Kedua matanya membola dan terarah pada Veronica yang juga tengah menatap ke arahnya dengan jengkel. Veronica melahirkan. Anak siapa?" Spontan pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Bukan karena ia tidak mengakui kalau pernah berhubungan dengan Veronica, tapi karena gadis itu tidak pernah memberitahu soal kehamilan padanya. "Jangan bilang kalau kamu tidak mau mengakui anakmu sendiri," ujar Veronica dengan nada kesal. Mulut Damar menganga lebar. Anakku." Ia tergagap-gagap. "Apa harus melakukan tes DNA? Dilihat sekilas saja dia sudah sangat mirip denganmu." Damar benar-benar tidak menyangka kalau dia dibawa ke rumah sakit ini untuk mendengar sebuah fakta yang mengejutkan. Selama ini ia tidak tahu kalau Veronica hamil dan gadis itu pun tidak pernah memberitahunya sama sekali. Lagi pula dia tidak pernah melihat perut Veronica membuncit. Namun jika dilihat dari keadaannya sekarang ini, mau tidak mau, ia harus percaya kalau gadis itu habis melahirkan. "Aku sudah memberitahu orang tuamu," ujar Jovan dari arah belakang. Lagi-lagi Damar dibuat terkejut. Gerakan Jovan sangat cepat. "Mereka bilang akan menyerahkan semua keputusan sama kamu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kamu mau bertanggung jawab atas tindakanmu ini terhadap kakak iparku?" Damar menatap Veronica sesaat. Wajah gadis yang biasanya terlihat tangguh itu kali ini tampak gelisah. Menunggu jawaban dari Damar membuatnya cemas. Jika lelaki itu menolak untuk bertanggung jawab, itu artinya ia akan membesarkan anak itu seorang diri. "Bolehkah aku melihatnya?" Damar ingin melihat bayinya sebelum ia memberikan jawaban. "Tentu saja, aku akan membawanya ke sini." Sapira berdiri dari kursinya. Ia sangat bersemangat untuk menemui bayi mungil yang adalah keponakannya tersebut. Rasanya menyenangkan bisa membawanya ke dalam gendongan. Setelah meminta izin pada suster untuk membawa bayi itu ke dalam ruangan di mana ibunya dirawat, Sapira menggendong bayi tersebut dan membawanya menuju kamar perawatan Veronica. Ia tidak berhenti tersenyum. Ternyata semenyenangkan ini bisa menggendong bayi mungil yang matanya bahkan masih terpejam. "Ini putramu?" Sapira meletakkan bayi itu ke atas telapak tangan Damar, dan ia dengan sigap menyambutnya dengan kedua belah tangan. Ditatapnya sosok mungil yang ukurannya sepertinya lebih kecil dibanding bayi lain yang baru dilahirkan. Bulu matanya yang lentik, dan kulitnya yang merah terlihat begitu sangat menggemaskan. Untuk pertama kalinya Damar merasa kalau ada ikatan antara dirinya dan bayi di dalam gendongan itu. "Kenapa kamu tidak memberitahuku, V?"
Aku akan sangat senang jika kamu memintaku untuk bertanggung jawab. Anak ini sangat lucu dan menggemaskan. Veronica melengos. Itu hanya kalimat yang keluar dari mulut seorang lelaki pengecut. Jika ia datang dan memberitahunya saat pertama hamil, lelaki itu pasti akan memintanya untuk menggugurkan kehamilan. Bukankah waktu itu ia meninggalkannya begitu saja setelah semua uang yang dimiliki Veronica habis? Tapi setelah melihat bayi itu dilahirkan dan 90% mewarisi wajahnya, lelaki itu dengan entengnya menyebut kalau itu memang anaknya. Siapa yang bisa mengelak, jika keduanya memang sangat mirip? Mari kita menikah, V. Akhirnya pernikahan Veronica dan Damar dilangsungkan secara sederhana setelah Veronica melewati masa nifas. Kali ini Damar bersungguh-sungguh ingin menjalani kehidupan pernikahan dengan Veronica dan bukan berdasarkan tekanan dari Jovan. Ia mulai menyadari kalau umurnya beranjak naik, sementara ia masih belum memiliki pedoman hidup yang benar. Veronica pun menyambut baik niat Damar. Karena memang sejak awal ketika mereka kabur, ia sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengannya. Namun saat itu, meskipun ia sudah menyerahkan seluruhnya, Damar masih saja mengecewakan dirinya. Veronica juga mulai sadar kalau yang dilakukannya kepada Sapira juga adalah sebuah kesalahan. Seharusnya ia turut bahagia dengan pernikahan adiknya, namun saat itu ia justru ingin menghancurkannya. Rasa iri dan dengki telah membutakan mata hatinya. Ia sampai tidak bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Semua yang dilakukannya hanya berdasarkan nafsu semata. Maafin kakak, Dad. Ia memberanikan diri untuk meminta maaf pada Sapira dan mengusir jauh-jauh egonya. Selama ini ia sangat sulit untuk mengucap kata maaf, sekalipun yang dilakukannya adalah kesalahan. Terlebih jika kesalahan itu ia lakukan pada adiknya sendiri. Maaf kenapa? Gara-gara kakak, hubunganmu dan Jovan sempat renggang. Wajahnya benar-benar menunjukkan penyesalan. Selain sudah membuat Sapira berpikiran buruk terhadap suaminya, Veronica juga pernah terang-terangan merayu Jovan. Yang terpenting sekarang kakak sudah menemukan pasangan hidup, aku turut bahagia. Veronica merasa terharu. Adiknya bahkan lebih peduli pada kebahagiaannya dibandingkan dengan mengingat masalah yang pernah dibuat olehnya. Veronica baru menyadari apa yang membuat emas sangat menyayangi Sapira. Bukan karena pilih kasih, namun karena cinta yang diberikan Sapira sama besarnya. Seolah tidak pernah terjadi masalah di antara mereka, Sapira memperlakukannya dengan sangat istimewa. Ia membantu Veronica mengurus bayinya. Bahkan sikap yang ditunjukkan oleh Sapira lebih patut disebut seorang ibu dibandingkan dengan Veronica sendiri yang masih kaku. Sudah, Dik. Nanti kamu lelah. Terkadang Veronica tidak tega melihat Sapira mengendong bayinya sedangkan ia sendiri dalam kondisi perut membuncit. Tidak apa-apa, Kak. Aku sekalian mau belajar, sahutnya dengan tersenyum manis. Di pagi seperti sekarang, Veronica memang sangat sibuk. Setelah menyiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya, ia juga harus mencuci pakaian bayi dan juga pakaian dirinya. Pernah Sapira menawarkan untuk mencarikan pembantu, namun Veronica menolaknya. Kakak mau belajar menjadi istri yang baik seperti kamu, Dek. Lagi pula, rasanya tidak tenang kalau ada orang asing di rumah. Tidak ubahnya seperti Sapira, Veronica juga merasa risih kalau harus ada wanita lain di rumah mereka. Lagi pula dia juga sudah berpengalaman soal itu. Saat masih tinggal bersama dengan Sapira, ia selalu mencari peluang untuk mendekati suaminya. Mengingat itu selalu membuatnya ketakutan sendiri. Bagaimana jika mendapatkan asisten rumah tangga yang masih muda dan cantik, lalu Damar akan tergoda padanya? Hanya dengan membayangkannya saja ia sudah merasa ketakutan. Di saat Veronica sedang sibuk dengan pekerjaan rumahnya, Sapira membantu menggendong dan membuatkan susu untuk bayinya. Lalu ia akan berdendang kecil atau bersalawat untuk menidurkan bayi itu. Biasanya setelah bayi itu tidur, barulah Sapira akan pulang ke rumah.
Oma sendiri membagi waktu antara tinggal bersama Veronica dan Sapira, 5 hari sekali. Ia sudah tidak lagi berjualan seperti biasanya. Sesuai dengan janjinya, jika Veronica sudah menikah ia akan memutuskan untuk berhenti. Sudah tidak ada lagi yang mengganjal di dalam pikiran, karena sekarang putrinya itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Ia hanya perlu membagi waktu agar adil bagi kedua putrinya. Sedangkan Sandra sudah mulai menyukai Sapira sekalipun sikapnya masih saja kaku dan terlihat angkuh jika mereka bertemu. Wanita hamil itu harus rajin berolahraga, ujarnya suatu ketika saat mereka bertemu di rumah Oma. Iya, Ma, Sapira menjawab dengan senyuman. Setidaknya Sandra sudah mau berbicara secara langsung dengannya. Sesekali tatapan mata mamanya itu berpindah ke perut Sapira yang membukit. Apakah tendangannya sangat kuat? Sapira tersenyum, ia bisa melihat raut wajah penasaran ibu kandungnya itu. Apakah mama mau merasakannya? Sandra hanya diam, namun Sapira menarik tangannya dan meletakkan telapak tangan itu di perutnya. Mengelus-elus sebentar lalu, Papa, dia menendang tanganku. Sandra memekik kencang. Rasanya menyenangkan sekali setiap ia merasa tendangan bayi di dalam perut Sapira. Papa juga ingin mencobanya. Mahendra mendekat dan bergantian dengan sang istri untuk merasakan tendangan Jovan Junior. Mereka tertawa bersama-sama. Ternyata kebahagiaan itu sangat sederhana. Hanya dengan merasakan sentuhan kecil dari bayi yang belum dilahirkan sudah bisa membuat keluarga itu kumpul bersama dan duduk dengan saling berhimpitan satu sama lain. Kalian curang, kapan giliran Oma? Perempuan tua itu sudah tidak sabar untuk ikut merasakan tendangan bayi di dalam perut Sapira, sementara putra dan menantunya masih mengapit Sapira di kiri dan kanan seolah sengaja tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Oke deh, sekarang giliran Mami. Sandra dan Mahendra kompak menyingkir, memberi kesempatan pada Oma untuk merasakan kebahagiaan mereka. Oma berpindah duduk di sebelah Sapira dengan wajah penasaran. Jika dilihat dari perutnya yang sangat besar, sepertinya bayi di dalam perut Sapira sangat kuat dan tangguh. Sekali-kali perutnya tampak membengkak dan mengencang di suatu tempat untuk waktu yang cukup lama, lalu berpindah posisi di tempat berbeda dan selalu begitu. Sapira menarik lembut tangan Oma dan meletakkannya di tempat yang biasa ia rasakan ada tendangan. Baru saja ia letakkan di sana, perut itu sudah membentuk gelombang yang hebat dan itu membuat Sapira merasa geli. Sementara Oma yang merasakan tendangannya merasa sangat puas. Senyumnya sumringah dan ia merasa seakan umurnya semakin bertambah. Di sudut sofa, Jovan melihat itu semua dengan wajah memberemut kesal. Enak benar yang bisa merasakan tendangannya Junior, ujarnya. Dahi Oma mengerut. Kenapa begitu? Apakah kamu masih dijauhi sama Sapira? Jovan menggeleng. Kebiasaan mual Sapira sudah menghilang, dan itu artinya mereka sudah bisa tidur berdekatan, dan melakukan hubungan intim sekalipun. Itu sangat membuatnya bahagia, namun ada sesuatu yang rasanya sangat aneh. Setiap kali Sapira meletakkan tangan Jovan di perutnya, maka tendangan bayi itu akan berhenti. Mau diulang berkali-kali hasilnya tetap sama. Setiap Jovan meletakkan lagi tangannya ke perut Sapira, maka Junior akan berhenti menendang. Dia memang tidak tahan berdekatan denganku, Oma. Itu karena kamu terlalu sering membuat masalah dengan ibunya, makanya Junior ngambek. Oma menanggapi dengan bercanda dan itu membuat semua orang tertawa sembari mengiyakan. Jovan kan sudah minta maaf, Oma. Masa iya? Junior dendam sama aku. Oma terkekeh geli. Dibiarkannya wajah cucunya itu memberemut selama beberapa saat sampai akhirnya ia berkata, Oma pernah dengar kalau bayi akan merasa tenang kalau disentuh oleh ayahnya. Mungkin itulah kenapa dia berhenti menendang setiap kali kamu menyentuh perut istrimu. Jovan tampak berpikir beberapa saat, benarkah seperti itu adanya? Jika benar ia merasa akan sangat bahagia. Namun terkadang ia ingin ikut merasakan sensasi bersentuhan dengan Junior melalui perantara tendangan kecil di perut ibunya.
Sering-sering diajak ngomong, biar dia makin kenal sama kamu. Aku kalau ngajak ngomong Junior, sampai ibunya tertidur, Oma. Bagus itu. Kamu juga harus bikin suasana hati ibunya selalu bahagia. Jangan dibikin sedih dan stres lagi, karena janin itu sudah bisa merasakan apa yang ibunya rasakan. Jovan manggut-manggut. Ia juga banyak membaca tentang itu. Asteris. Persiapan menyambut persalinan Sapira sudah disiapkan jauh-jauh hari. Namun, mendekati HPL, kontraksi tidak kunjung datang, dan itu membuat Jovan dan Sapira cemas. Mereka rutin berkunjung ke dokter untuk mengetahui perkembangan janin di dalam perut. Ini sudah tidak lama lagi ya, Bu. Hanya tinggal menunggu hari. Selamat ya. Dokter itu bahkan sudah menyalami Sapira. Ia meyakinkan Sapira kalau dirinya bisa melahirkan secara normal. Kondisi kehamilan sudah di bawah dan lingkar panggulnya cukup untuk melakukan persalinan normal. Tidak ada masalah, benar-benar hanya tinggal menunggu kontraksi yang kuat untuk proses pembukaan. Anehnya, semakin mendekati hari perkiraan lahir, Sapira merasa tidak mengalami kontraksi. Ia sudah rutin melakukan kegiatan yang bisa memicu kontraksi. Bahkan anjuran dokter tentang sering melakukan hubungan dengan suami juga ia lakukan. Belum ada tanda-tanda juga, Sapira menggeleng. Lendir ataupun darah yang menjadi tanda akan melahirkan juga belum keluar. Sakit dari perut sampai ke pinggang. Sandra bahkan berusaha mengingat seperti apa dia dulunya sebelum melahirkan. Lagi-lagi Sapira menggeleng. Dia memang tidak merasakan apapun justru di detik-detik menjelang haru persalinan. Tidak ingin menduga-duga, dan dilanda kecemasan, mereka kembali mendatangi dokter setelah hampir 2 minggu melewati HPL. Posisi janin sudah pas, semuanya juga normal. Tapi kenapa belum turun juga ya? Dokter itu terlihat sedikit cemas. Dan itu membuat Sapira dan Jovan ikut merasa cemas. Lalu bagaimana, Dok? Jika hari ini masih belum ada pembukaan juga, sebaiknya kita lakukan tindakan SAICAR, saran dokter yang disambut anggukan cepat Jovan. Sejak awal ia sudah menganjurkan Sapira untuk melahirkan dengan cara operasi, namun Sapira menolak. Ia ingin mencoba melahirkan secara normal, kecuali ada kendala pada kehamilannya dan situasi darurat barulah ia akan bersedia. Kamu dengar apa kata dokter tadi? Kalau hari ini masih belum lahir juga maka kamu harus dioperasi. Sapira hanya diam, hati kecilnya menolak. Entah mengapa ia sangat ingin menjalani persalinan normal. Ia mencari tahu cara apa saja yang bisa mempercepat terjadinya pembukaan. Ia juga melakukan apa saja yang dikatakan bisa merangsang pembukaan, termasuk dengan sering-sering berjongkok. Namun hingga sore hari ia masih belum merasakan apapun, bahkan janin di perutnya seperti berhenti bergerak. Asteris. Ayo kita periksa lagi ke dokter, sayang. Setiap beberapa jam sekali Jovan menanyakan kondisi Sapira dan menawarkannya untuk kembali periksa ke dokter kandungan. Tunggulah sebentar lagi, suamiku. Dan selalu ada alasan Sapira untuk menolak. Jovan merasa kesal. Ia sudah dilanda kecemasan, namun istrinya masih meminta ia menunggu. Sapira sangat takut berada di meja operasi. Selama ini di dalam bayangannya operasi itu sangat mengerikan. Dia berada di antara orang-orang tidak dikenal, dengan peralatan yang mengerikan, masih bisa mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan pada tubuhnya. Lebih cepat lebih baik, ayolah Sa. Jika sudah bicara seperti itu, artinya Jovan sudah tidak sabar. Karena terus didesak akhirnya Sapira mengikuti permintaan Jovan untuk kembali melakukan pemeriksaan USG. Baiklah, ini harus segera dilahirkan, Bu. Harus segera dilahirkan. Apakah itu artinya kesempatan untuk melakukan persalinan normal pupus sudah? Harus sekarang juga dok? Tanya Sapira mengulang pernyataan dokter tersebut. Iya, Bu. Jika lewat dari hari ini saya tidak bisa menjamin kalau bayinya akan lahir dengan selamat. Bagaimana dengan air ketubannya, dok? Air ketuban juga sudah mulai keruh.
Sapira menghela napas panjang. Jika air ketuban sudah keruh itu tandanya janin sudah membuang kotoran di dalam. Bolehkah saya pulang dulu, dok? Jovan melotot mendengar permintaan Sapira. Baiklah, Anda boleh pulang, mungkin ingin rembukan dengan anggota keluarga terlebih dulu. Jovan melajukan kendaraannya dengan perasaan kesal. Ia sudah dilanda kecemasan, namun bisa-bisanya Sapira meminta waktunya ditangguhkan. Apakah dia tidak berpikir bagaimana kecemasan yang dialami oleh Jovan sekarang? Beberapa hal yang menjadi rahasia Tuhan adalah jodoh, hari kelahiran dan hari kematian. Kalau memang dia belum mau lahir hari ini, mungkin memang belum waktunya. Sapira beralasan, sebenarnya ia juga dilanda kecemasan, namun tekadnya untuk melakukan persalinan normal membuatnya berusaha untuk merealisasikan hal tersebut. Jangan keras kepala Sapira, ini demi kebaikan kamu dan janin di dalam kandunganmu. Demi anak kita, desak Jovan lagi. Sapira hanya bisa diam. Dia pikir mungkin ada kesalahan dalam memprediksi hari lahir. Karena ia tidak selalu mencatat kapan terakhir datang bulan. Bisa saja hitungan kehamilannya menjadi lebih maju karena salahnya tanggal yang dia sebutkan. Pokoknya dia bersikeras kalau malam ini akan menunggu tanda-tanda itu datang. Meski begitu di hadapan suaminya ia tidak mengatakan demikian. Tunggu, aku menyiapkan diri sejenak. Jika dipaksa juga akan bahaya, kan? Bagaimana kalau kekhawatiranku justru memicu darah tinggi? Akhirnya Jovan mengalah. Ia duduk dengan siaga, menunggu kabar kapan istrinya siap dibawa ke rumah sakit. Ia bahkan siaga dengan ponsel di tangan, jika sewaktu-waktu Sapira membutuhkan pertolongan dokter. Sapira bisa melihat suaminya mengantuk dan kelelahan. Mereka bolak-balik ke rumah sakit karena memeriksakan kandungan. Tidurlah dulu, nanti kalau pikiranku sudah tenang, aku akan membangunkanmu, ujarnya pada Jovan. Bolehkah? Boleh, dong. Lagian aku dalam keadaan sehat dan tidak merasa sakit, jangan panik begitu. Akhirnya Jovan merebahkan tubuhnya dan memejamkan mata. Karena sangat lelah, kelopak matanya terkatup begitu saja. Sapira sendiri berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ia berusaha mencari kegiatan yang bisa membuatnya terus bergerak. Teringat dengan peralatan bayi, ia pun berinisiatif untuk menyetrikanya kembali dengan posisi duduk menjongkok. Sesekali rasa kantuk menghinggapinya, namun ia tetap memaksa diri untuk terjaga. Hingga akhirnya ia merasa seperti ada pergerakan kecil di perutnya. Disentuhnya pelan menggunakan telapak tangan dan ia tersenyum bahagia. Tidak perlu khawatir, janinnya dalam keadaan sehat. Ia selalu berusaha membangun pikiran positif, dan itulah yang membuatnya tetap kuat. Selang beberapa lama, ia merasa ingin ke kamar mandi. Merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, Sapira semakin aktif dan bersemangat. Meski itu yang membuatnya harus sering bolak-balik ke kamar mandi. Karena terlalu lelap, Jovan sampai tidak sadar kalau Sapira terus membuka dan menutup pintu kamar mandi. Makin lama ia merasa perutnya terasa melilit, seperti ingin buang air besar namun tidak jadi. Setelah lama ia merasa sakit di perut itu menjalar hingga ke pinggang, lalu naik ke punggung. Sakit yang berdenyut-denyut dan membuatnya keluar keringat dingin. Sesekali ia menegang merasakan sakitnya dan membuatnya terus beristighfar. Di puncak rasa sakit akhirnya ia membangunkan Jovan. Suamiku, bangunlah. Karena terlalu lelap, Sapira sampai kesusahan untuk membangunkannya. Saat kontraksi itu kembali datang, Sapira mengguncang kuat-kuat tubuh suaminya. Kenapa? Ada apa? Jovan yang terkejut menggeragap. Namun Sapira menyambutnya dengan senyuman lebar. Ayo ke rumah sakit, ujarnya dengan sangat tenang seolah tidak merasakan apapun. Kamu sudah siap? Tanya Jovan heran. Sapira mengangguk. Ia yakin sekali kalau sebentar lagi dirinya akan melakukan persalinan. Sapira berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dari Jovan dengan tetap berjalan sendiri menuju mobil. Hingga mobil itu melaju menuju rumah sakit. Hanya sesekali Sapira terlihat menyengit karena sakit.
Bibirnya tidak henti melafazkan istighfar. Akhirnya mobil itu sampai di rumah sakit tujuan, karena jaraknya memang cukup dekat. Ia masih bisa berjalan menuju ruangan dokter langganan mereka. "Bagaimana, Bu? Apakah Anda sudah siap untuk melakukan persalinan?" Sapira mengangguk. Ia menoleh sejenak ke arah Jovan. Saat suaminya lengah, ia berbisik pada dokter tersebut. Mata dokter itu membelalak. "Mari kita ke ruangan persalinan." Ia bimbing Sapira menuju ruangan persalinan. "Mengapa menuju ruangan persalinan normal, Dok? Apakah tidak langsung ke ruangan operasi saja?" tanya Jovan bingung. Dokter itu menanggapi dengan tersenyum. "Kita periksa ibunya dulu ya, Pak." Jovan mengangguk. "Tekuk kakinya, Bu. Dan rileks ya, tarik napas dalam-dalam." Sapira mengikuti apa yang disarankan oleh dokter tersebut. Baru saja dokter itu akan membungkukkan badan dan memasukkan jari untuk melakukan pemeriksaan, ada sesuatu yang sepertinya menyembur keluar. "Biur, au!" Dokter tersebut terpekik kaget. Nyaris saja semburan air ketuban membasahi wajahnya. Berbarengan dengan cairan itu, Sapira merasa ada sesuatu yang bergerak keluar dan itu membuatnya spontan melakukan dorongan. Hanya dengan satu kali tarikan napas panjang dan "oek", suara tangisan bayi yang kencang itu membuat Jovan tercengang. Dia bahkan masih duduk di kursi tunggu ketika dokter mengatakan akan memeriksa Sapira terlebih dahulu. Lalu kenapa ada suara bayi? Dengan setengah berlari ia menuju pembaringan di mana Sapira melakukan pemeriksaan. Masya Allah, kedua telapak tangannya menangkup wajah. Ia merasa shock melihat istrinya melakukan persalinan spontan, bahkan di saat dokter baru akan melakukan pemeriksaan. Para perawat dengan sigap membantu dokter tersebut untuk memotong tali pusar bayi dan mengurusnya, sementara dokter itu memeriksa kondisi Sapira dan membersihkan bagian intimnya. "Wah, ibu ini sering melakukan olahraga ya, atau mungkin senam kegel?" Sapira tersenyum malu. "Iya, Dok. Bagus, Ibu. Tidak ada robekan di jalan lahir. Padahal anaknya lahir cukup besar loh." Sapira tersenyum senang. Ia memang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan persalinan normal. Dan sering membaca tentang bagaimana melahirkan tanpa perlukaan di jalan lahir dan parinem. "Bayinya laki-laki, Pak. Ini kalau mau diazani." Dokter menyerahkan bayi tersebut pada Jovan. Ia menerimanya dengan tangan gemetar. Rasanya sangat membahagiakan dan mengharukan, meski ia tidak melewati proses menemani istri melahirkan seperti suami pada umumnya. Jauh hari ia sudah mempersiapkan diri jika Sapira membutuhkan genggaman tangannya, atau bahu untuk digigit dan punggung untuk dicakar. Beberapa karyawan yang bekerja di perusahaannya sering menceritakan perihal istri hamil dan melahirkan yang menyusahkan. Mulai dari kehamilan yang membuat seleranya berubah jadi aneh-aneh, sampai melahirkan yang brutal dengan menjadikan suami sebagai pelampiasan. Anehnya Jovan justru sangat ingin merasakan bagaimana direpotkan oleh Sapira. Sayangnya keinginannya itu tidak pernah terjadi. Bahkan ia tidak melihat istrinya yang kepayahan saat mengedan, semua terjadi secara spontan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa air mata menitik membasahi pipi Sapira yang berisi sejak usia kehamilannya bertambah. Sapira merasa keharuan luar biasa melihat buah hati mereka akhirnya telah lahir ke dunia dengan selamat dan tanpa cacat. Kabar yang sangat menggembirakan bagi keluarga Mahendra. Asteris. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah sakit saat mendengar Sapira sudah melahirkan bayi laki-laki pertamanya. Oma yang merasa paling bahagia, karena masih mendapat kesempatan untuk melihat kelahiran cicitnya, calon penerus keluarga Mahendra di masa yang akan datang. Sandra pun merasakan kebahagiaan dan mengucap syukur karena akhirnya ia bisa merasakan nikmat menjadi seorang nenek. Perasaan kebenciannya yang pernah hinggap di hati terhadap Sapira akhirnya memudar tanpa bekas. Ia sangat bangga dengan putrinya yang tangguh, terlebih setelah mendengar sendiri cerita Jovan mengenai proses melahirkan Sapira yang tidak menyusahkan suaminya.
Kecuali Jovan yang terlalu panik karena sudah waktunya tapi belum juga melahirkan. "Kamu benar-benar anak mama," ujarnya dengan sorot mata haru. Baru ia sadari kalau ketangguhan dan kemandiriannya menurun pada Sapira. "Jadi siapa nih namanya?" Mahendra mengangkat cucunya dan membawa menghadap semua anggota keluarga. "Soal nama serahin sama Jovan dong, Pak." "Ah, kamu, palingan namanya ke barat-baratan. Papa punya ide, bagaimana kalau namanya adalah nama yang berbau kedaerahan, misalnya Joko." "Ih, Papa kuno, Mama maunya yang berbau ksatria, Mandala." Sandra ikut memberi masukan. "Ah, apa sih itu? Sesuai dengan sosok ibunya saja, tegar." Oma tidak mau kalah menyumbang nama. Jovan menggaruk-garuk kepala yang mendadak terasa gatal. Kenapa dari kesemua nama yang mereka sarankan tidak ada yang sesuai dengan seleranya? Sapira yang melihat ekspresi suaminya hanya bisa tersenyum lebar. Siapapun namanya, ia adalah putra yang kelak akan memberikan banyak kebahagiaan untuk keluarga Mahendra. Demikian kisahnya dan berakhir sampai di sini. Terima kasih ya ikut cerita ini sampai selesai. Semoga semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Selesai.